Jadi gini ya, rasanya hidup bebas. I am happy. Coba semua orang bisa ngerti. Sejak SMP, Sejak umur 14 tahun, Sejak SMA, Sejak kelas 1 SMP, sejak pertama kali pubertas, sejak umur 12 tahun, sejak 13 tahun yang lalu, sejak TK, sejak kecil. Aku tuh sebenarnya udah nyadar dari dulu. Cuman karena situasi dari masyarakat, dari keluarga, butuh waktu lama banget sampai aku mau mengakui ke diriku sendiri siapa aku sebenarnya. Sejak SMP. Sebenarnya udah dari sebelum itu suka sama hal-hal yang bernuansa maskulin. Tapi waktu itu belum ngerti apa yang istilahnya dimauin sama diri. Sekarang itu kalau aku ingat-ingat kejadian di masa lalu dari kejadian-kejadian waktu aku kecil, sebenarnya banyak banget kejadian di mana aku tuh melakukan hal-hal yang cukup bisa dipertanyakan gitu loh. Dan waktu umur 12 tahun tuh ada kejadian di mana di sekolahku dipanggilin pembicara untuk edukasi pendidikan seksual. Dan si pembicaranya itu ngomongin tentang reproduksi dengan saintifik dan karena ini kita masih SD ya, jadinya nggak begitu vulgar deh bahasannya. Nah di akhir sesi pembicaraan dia ngomong ke kita semua, anak-anak ada yang masih punya pertanyaan nggak? Terus aku angkat tangan dong, terus aku nanya, kalau cewek sama cewek bisa hamil nggak bu? Terus aku inget banget sampai sekarang muka dia tuh kayak shock, bingung, dan dia tuh diem aja untuk beberapa saat. Terus dia bilang enggak, dan aku setelah dibilang enggak, aku langsung teriak yes. Dan semua orang mukanya makin shock. Ya gitulah. Satu hari karena tahu dan kenal salah satu temen anak basket yang satu kelas, terus jadi dekat karena anaknya emang baik. Terus kita sering main gitu bareng. Dari situ mulai sering kepikiran sama dia, sama si cowok ini. Terus akhirnya mikir, oh aku suka nih sama orang ini, sama cowok ini. Karena pas itu di tengah-tengah aku suka sama cowok itu, aku masih pacaran sama cewek gitu. Butuh waktu lama banget sampai aku mau mengakui ke diriku sendiri siapa aku sebenarnya, bahwa aku tuh lesbian. Aku kayaknya beneran gay deh. Dan ternyata kata kayaknya terhapus. Aku beneran gay. Pertama kali aku come out itu waktu umur 18 tahun. Waktu awal kuliah. Itu aku come out ke teman-teman deketku dan sama adik-adikku. Dan itu prosesnya nggak berat sih. Aku untungnya tipikal orang yang agak bodoh amat, jadi aku langsung aja ngomong. Dan untungnya semuanya terima-terima aja. Bener-bener semuanya itu biasa aja, dan adik-adikku bahkan cuma ngomong, oh ya udah terus kenapa. Dan itu bikin aku ngerasa normal, ngerasa baik-baik aja, kayak nggak ada yang salah sama aku, dan aku salut sama mereka karena reaksi itu. Aku baru come out pas kuliah itu karena waktu awal-awal kuliah ketemu lebih banyak orang yang non hetero. Terus mulai apa ya istilahnya nyaman sama identitas diriku. Aku akhirnya berani membuka diri ke salah satu teman di satu jurusan yang lesbian. Sebenarnya yang ngebuat sebelum kuliah itu aku gak berani come out tuh karena dulu pas SMP ini si cowok yang aku tadi cerita itu bareng sama teman-teman segeng. Itu dia ceritanya iseng gitulah
ngebuka buku diary yang isinya ya curhatan cerita-cerita aku yang suka sama dia. Nah, dia dan kawan-kawan segeng ini baca. Sejak saat itu mereka kayak menghindari aku, terus menjauhi. Nah, aku yang pas SMP itu baru-baru ngerasa berbeda sama orang lain dan istilahnya langsung dapet perlakuan kayak gitu dari teman-teman. Terus akhirnya ngerasa nggak nyaman sama identitas diri. Bahkan jadi nggak nyaman akhirnya membuka diri sama orang lain, come out. Gitu deh. Suatu hari, nggak tahu gimana ceritanya, tapi satu universitas tiba-tiba tahu. Dan itu nggak cuma mahasiswanya doang, bahkan dosen-dosen juga tahu. Dan bahkan sampai ke universitas lain juga. Aku tahu karena aku tiba-tiba nerima banyak DM dan DM di Instagram dan message di WhatsApp dan Line dan segala macam. Dan reaksi dari publik itu macem-macem. Ada yang positif, ada yang negatif. Reaksi positif itu ada dari beberapa dosen. Ada beberapa dosen yang aku berterima kasih banget sama mereka. Soalnya mereka benar-benar ngambil waktu buat nyamperin aku atau minta aku nyamperin mereka, dan mereka nanyain ke aku apa aku terima diskriminasi atau enggak. Dan mereka bilang kalau misalnya aku seandainya pernah kena diskriminasi, mereka bakal bantu sebisa mereka supaya itu nggak terjadi lagi. Nah, sedangkan yang negatif sendiri ada dari berbagai pihak tentunya. Salah satu pihaknya itu aku sering dapat DM dan message di SMS, Line, WhatsApp dari cowok-cowok yang bener-bener aku nggak kenal sama sekali. Kadang satu universitas, kadang nggak sama sekali, dan mereka bakal dengan sangat nggak sopan ngajakin aku tidur sama mereka dengan alasan mereka bisa lurusin aku. Dan salah satu reaksi negatif juga dari salah satu dosen di universitas. Dia itu bener-bener nggak suka sama aku, dan aku tahu alasannya adalah karena orientasi seksualku. Karena tiap kali kelasnya dia itu sering banget bikin referensi tentang LGBT dan mengolok-olok LGBT. Sedangkan kelasnya dia nggak ada hubungannya sama LGBT, dan di kelas lain, saat mengajar kelas lain, dia nggak pernah bahas hal-hal seperti itu. Nah, yang paling buruk adalah di akhir semester, tiba-tiba aku cek di website nilai buat ngecek nilaiku untuk mata kuliahnya dia, dan nilaiku dan aku bingung karena aku nggak datang kelasnya dia. Aku selalu ngerjain tugas dan ulanganku nilainya baik-baik aja, dan aku bingung kan, aku nggak bisa biarin nilaiku jadi E. Aku harus ngulang kelas lagi, bayar lagi. Dan akhirnya aku melas-melas ke dia gimana caranya supaya aku bisa lulus kelas itu. Dan dia akhirnya bilang, saya kasih kamu waktu 3 jam, kamu kerjain semua tugas semester ini. Kalau nggak selesai ya udah. Ya udah, akhirnya aku ngerjain tugas 1 semester dalam waktu 3 jam dan langsung aku kumpulin ke dia. Dan akhirnya dia ngasih aku nilai C. Ya, itu aja. Aku orang yang sangat akrab dengan diskriminasi. Karena emang aku orangnya apa ya, flamboyan, terus melambai, kemayu. Ya, istilah-istilah untuk orang menggambarkan tidak maskulin alias feminim. Jadi mereka mikirnya aku jadi lebih lemah, terus bisa didiskriminasi, bisa dikucilkan, bisa ditindas, bisa digencet. Aku masih berpikir waktu itu kalau aku berbeda dari orang lain. Cuma sebenarnya ya, kalau dipikir lagi nggak ada kok yang berbeda, sama aja. Aku sama orang hetero, sama aja. Aku yang gay dan orang-orang hetero tuh sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama butuh tidur buat
mengganti energi yang hilang waktu beraktivitas. Sama-sama butuh bernafas pakai oksigen. Bahkan nih ya, dalam hal perasaan ya sama juga. Orang hetero bisa merasakan cinta. Aku cowok gay ya juga bisa merasakan cinta. Cuma ya itu, nggak semua orang bisa menerima orang-orang gay, lesbian, biseksual, dan transgender. Orang yang mendiskriminasi biasanya akan punya pola pikir yang biasa kita sebut sebagai oposisi biner, yang segala sesuatunya serba ekstrim. Kalau iya ya, kalau bukan iya ya tidak, kalau laki ya perempuan, kalau jantan bukan jantan ya betina. Nah, kemudian kalau misalnya dia menghadapi orang-orang yang di sekitarnya, dia akan memasukkan orang di sekitarnya sesuai dengan kategori yang dia punya. Di mana kategori yang dia punya hanya yang dua oposisi biner itu tadi, kalau nggak laki ya perempuan. Sehingga orang-orang yang tertindas atau orang yang termarginalkan atau orang-orang yang membela mereka di sisi mereka seperti kita ini mungkin bisa menawarkan alternatif cara berpikir yang tidak melihat sebagai dua kotak terpisah dari ujung ke ujung yang merupakan dua ekstrim yang tidak ketemu. Tapi bisakah kita berpikir bahwa laki perempuan, jantan betina, feminin maskulin itu berada di satu spektrum yang tersambung. Jadi ada sesuatu yang kontinuum antara dua ekstrem itu, di tengah-tengahnya itu ada yang nyambung. Nah, bisakah kita mengakomodir orang-orang yang kita dimarginalkan oleh kelompok masyarakat yang merasa dominan itu dengan cara berpikir bahwa mereka ada di spektrum yang di tengah-tengah ini. Jadi tidak usah dikelompokkan dalam dua kelompok ekstrim. Kalau kamu tidak laki-laki harus perempuan. Begitu. Sehingga cara berpikir yang kontinuum atau dengan spektrum ini kita bisa mengakomodir berapa banyak kategori yang terletak di antara laki, perempuan, maskulin, dan feminin ini. Termasuk juga orientasi seksualnya begitu. Jadi variasi-variasi dari orientasi seksual, bagaimana mereka menjalankan kehidupan cinta mereka jatuh cinta sama siapa, itu juga kalau misalnya kita punya cara berpikir yang sifatnya seperti spektrum, kita akan lebih bisa menerima dengan siapa mereka jatuh cinta, dengan siapa mereka ingin menghabiskan hidup mereka. Sebenarnya aku termasuknya beruntung banget karena waktu aku come out, terutama ke keluarga, reaksinya baik-baik saja. Papa biasa aja, mama cukup homofobik tapi ya nggak begitu ekstrim sih. Yang buruk itu banyak teman-teman LGBT yang nggak bisa come out ke keluarganya karena mereka masih bergantung secara finansial sama ortu, jadinya takut tiba-tiba keuangannya di-cut atau diusir dari rumah. Tapi kalau di sisi lain kadang ada positifnya juga, ada yang positif. Kayak contohnya ada teman yang biseksual, dia come out nih ke sahabatnya. Ternyata sahabatnya sama-sama LGBT. Gak semua orang dapat tanggapan yang sama waktu mereka coming out. Gak semua orang dapat diskriminasi yang sama. Kebetulan aja ada temanku yang ceritanya gak terlalu beda, mirip-mirip. Dia coming out ke temennya, dia gay, laki-laki. Pas dia coming out ke temen-temennya, dia juga gitu, dijauhin. Tapi lebih ekstrimnya lagi, dia sampai dilecehin, terus dikata-katain sakit, suruh ke dukun, suruh berobat, dan disuruh bertobat. Sampai dia cerita, temennya tuh bilang, lu kan cowok, kok lu bisa suka sama cowok sih? Jadi untuk kita istilahnya, kalau saya bilang menghilangkan, apakah itu terlalu optimis ya? Menghilangkan diskriminasi, walaupun usaha kita adalah dengan mulai mengurangi diskriminasi dengan tujuan ideal menghilangkan. Bisakah kita menghentikan cara berpikir bahwa orang-orang gay itu
sakit, atau jadi kata-kata yang dipakai biasanya kalau nggak sembuh ya insaf begitu. Seolah-olah bagi mereka itu mudah untuk berubah. Mungkin bisakah kita memakai cara berpikir begini? Kalau bagi orang-orang yang kita anggap queer atau kita anggap gay, homoseksual itu mudah untuk berubah, bisakah kita sebagai orang hetero memberi contoh dulu? Memberi contoh, bisakah kita sebagai orang hetero terus mengubah orientasi seksual kita? Terus mungkin Anda berpikir kok ngeri amat? Ya iya, untuk nunjukin untuk berubah itu gampang. Nanti kan Anda gampang berubah lagi ke hetero, kan kita yang bilang itu gampang berubah. Coba usahakan. Nah, sehingga kalau kita bisa mengatakan bahwa orang-orang hetero, coba Anda diminta menunjukkan contoh bagaimana cara berubah karena Anda ngerasa itu kan karena kamu terpengaruh. Coba deh berubah deh, usaha. Ya coba kita kasih contoh berubah. Dapat diskriminasi gitu dari banyak orang, dari keluarga misalnya. Ada cerita temenku yang lesbian. Dia cerita hampir mirip ceritanya kayak aku. Dia dapat diskriminasi di keluarganya juga. Dia juga tidak diterima dengan sama keluarganya. Cuma dia lebih ekstrim karena dia sampai ditampar sama keluarganya, dikata-katain gitu. Bahkan sampai ada satu kerabatnya, tantenya, yang ngelarang anak-anaknya dia main sama temanku ini gara-gara dikira aneh. Gak cuma di keluarga, di sekolah juga gitu. Kalau aku cuma didiskriminasi sama teman satu geng, ini ada temanku cerita, dia bahkan sampai di drop out dari sekolahnya karena ketahuan temanku yang cewek ini pacaran sama cewek lainnya. Diskriminasinya tetap berlanjut karena dia walaupun udah keluar dari sekolah yang lama, tapi tetap dia dimasukin ke grup chat sekolah yang lama cuma buat jadi bulan-bulanannya teman-teman satu kelasnya, satu angkatannya. Dikata-katain lesbi lah, dikata-katain penyakitan. Yang paling berat menurutku diskriminasi di tempat-tempat yang vital, kayak misalnya di tempat kerja. Ada banyak temanku yang transgender laki-laki, mereka ditolak waktu wawancara kerja cuma karena waktu dilihat di ID card mereka, penampilan atau ekspresi yang mereka tampilkan itu nggak sama kayak yang di kartu identitas. Salah satu lagi cara alternatif berpikir untuk menghadapi orang-orang yang kita marginalkan karena orientasi seksualnya adalah begini. Betapa ruginya kita kalau kita menyia-nyiakan mereka, padahal mereka itu adalah sumber daya manusia yang handal misalnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pikir, semua orang itu punya identitas banyak, bukan hanya satu. Sehingga kalau misalnya kita melihat bahwa identitas yang marginal itu ternyata kita pakai alasan untuk meminggirkan mereka, padahal relasi kita dengan mereka tidak ada hubungannya dengan orientasi seksual itu, betapa ruginya kita. Contoh kalau misalnya kita berhubungan dengan mereka di dunia akademia, ya udahlah akademia saja. Apakah orientasi seksualnya bikin mereka bodoh, begitu kan? Kalau kita berhubungan dengan mereka karena sesama anggota partai misalnya, atau sesama komunitas hobi motor misalnya, apakah itu mempengaruhi kondisi komunitas lain yang dibangun dengan identitas yang lain juga, begitu? Sehingga dari sini kadang-kadang kita suka membangun logika sendiri, mengatakan bahwa apakah orang yang punya orientasi seksual yang berbeda itu nanti akan punya entah kecerdasan yang berbeda, kemampuan yang berbeda, skill yang berbeda dengan orang-orang yang punya orientasi seksual yang heteroseksual misalnya. Dan ini kan sebenarnya tidak logis kita menyambung-nyambungkannya, tapi kita berusaha melogis-logiskannya hanya karena kita supaya punya alasan untuk memarginalkan mereka. Hanya karena kita tidak biasa. Ada nih satu temen, dia tuh biseksual kan. Dia tuh pengen siap-siap come out ke orang tuanya ceritanya. Tapi dia nggak mau langsung kan. Terus dia mulai dengan cerita, dia mulai dengan nanya pendapat orang tuanya soal LGBT itu kayak gimana. Terus tiba-tiba dijawab
nggak apa-apa LGBT asal bukan anakku. Terus dia gimana sih rasanya digomongin kayak gitu, pasti sakit banget, nyelekit banget, pasti kayak dia pasti nggak jadi come out kan, jadinya dia pasti ngerasa kecil banget, kayak ditolak sama orang tua sendiri loh, bayangin. Beda itu nggak apa-apa, yang jadi masalah adalah apabila perbedaan itu diberi value, diberi nilai, diberi hierarki yang berbeda, sehingga harus ada yang di atas dan harus ada yang tertindas, begitu. Beda itu nggak masalah, hanya ya jangan diberi hierarki, jangan diberi value yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita bilang ke teman kita, kamu kenapa sih marah kalau dibilang melambai, kan emang kamu melambai gitu kan, emang kamu kayak cewek. Ya, saya tidak marah karena saya kelihatan melambai dan karena saya kayak cewek padahal saya laki-laki. Yang buat saya marah adalah karena saya tahu persis Anda memberi nilai yang lebih rendah terhadap kemelambaian saya. Bukan berarti bahwa Anda itu bohong atau Anda salah, ya emang saya gay. Tapi dari cara Anda bilang, saya tahu bahwa Anda memberi value yang lebih rendah terhadap orang gay karena saya tidak sama dengan Anda. Begitu. Jadi bukan masalah, lah emang bener kamu gay. That's not the point. Reaksi dari masyarakat juga nggak kalah buruknya. Ada nih yang diusir dari kosnya gara-gara ketahuan sama RT dan RW bahwa dia tuh lesbian. Dia tuh sampai harus bohong sama masyarakat dan mungkin bohong sama dirinya sendiri demi keselamatan dirinya. Itu tuh karena masyarakat diskriminatif. Gak habis pikir deh. Kalau semudah itu berubah, dan dengan kenyataan bahwa ternyata mereka didiskriminasi sedemikian rupa, tapi ternyata mereka tetap tidak berubah, bukankah itu menunjukkan bahwa merubah itu bukan sesuatu yang mudah? Contoh seperti waria, kalau mereka tahu persis pakai baju dengan tubuh laki-laki, itu mereka akan mengundang ejekan, lecehan. Bahkan anak-anak kecil pun merasa punya hak untuk melecehkan mereka hanya karena mereka dianggap separuh manusia atau bukan manusia yang seutuhnya, atau aneh, freak. Bukankah kita merasa mudah mengatakan kepada waria, kan kamu tinggal ganti baju pakai baju laki-laki, udah kan selesai. Tapi ternyata itu kan nggak mudah, karena ada sesuatu di dalam hati mereka yang mengatakan bahwa saya terpanggil untuk tampil seperti perempuan, pakai rok dan lain-lain. Kalau ganti baju itu mudah, kenapa nggak semua orang seperti itu? Jelas-jelas mereka tahu mereka itu disiksa secara fisik, emosional, ideologi, segala macam. Kalau semudah itu berubah dan sebegitu tersiksanya mereka dimarginalkan, kenapa nggak pada berubah? Di komunitas sendiri, komunitas LGBT nih, masih ada juga diskriminasi. Contohnya nih, buat teman-teman yang biseksual yang mungkin paling sering dapat stigma negatif, dituduh serakah lah, dituduh tukang selingkuh lah. Apesnya lagi adalah diskriminasi di kalangan orang-orang yang terdiskriminasi, sehingga dia minoritas di dalam minoritas. Contohnya adalah begini, bahwa orang-orang yang mempunyai orientasi seksual yang berbeda, yang bukan heteroseksual, apakah mereka ternyata di dalam kelompok yang homoseksual itu ternyata mereka juga merasa dimarginalkan, karena ternyata di dalam kelompok yang homoseksual itu pun mereka tidak memenuhi syarat homoseksual. Contoh, apakah sekarang orang-orang homoseksual itu mereka juga sudah meniru cara berpikir terkotak-kotak kita? Misalnya kalau laki-laki gay, yang satu harus yang kelihatan macho, yang satu harus kelihatan melambai. Sehingga nanti kalau ada suatu pasangan yang taruhlah dua-duanya feminin, apakah kita akan mengatakan itu aneh? Sehingga bahkan kelompoknya sendiri, kelompok queernya sendiri mengatakan bahwa kamu juga aneh, kamu adalah orang gay yang aneh. Kalau orang-orang ini bertahan dengan cara yang susah, bukankah itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada hal-hal yang sifatnya praktis yang kita bilang berubah? Bukankah itu menunjukkan ada sesuatu hal yang lebih dalam dari sekedar terpengaruh teman lah, pengaruh lingkungan sosial lah? Bukankah ada sesuatu yang lagi-lagi gak sesederhana itu kita bilang tolong sembuh dong, atau tolong berubah dong, atau tolong insaf dong, begitu?
apa sih susahnya ngeluangin waktu sedikit aja buat dengerin cerita orang? Kita kan sama-sama manusia, sama-sama ada baik dan buruknya. Saking seringnya didiskriminasi tuh ya, aku jadi sering mikir, ini tuh aku dapat diskriminasi atau hal yang wajar sih?